Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, nama saya Nurul Amanah. Nama saya Fiska. Nama saya Dila Purwitasari. Di sini kami akan menjelaskan materi yang berjudul Ikhlas sebagai konsep Islam terhadap tatanan kehidupan berkeluarga. Pengertian ikhlas. Secara etimologis, kata ikhlas merupakan bentuk masdar dari kata akhlasa yang berasal dari akar kata khalasa. Menurut Louis Mallouf, kata khalasa ini mengandung beberapa macam arti sesuai dengan konteks kalimatnya. Ia bisa berarti safa, jernih, naja wa salim, selamat, wasala, sampai, dan itazala, memisahkan diri. Maksudnya, di dalam menjalankan amal ibadah apa saja harus disertai dengan niat yang ikhlas, tanpa pamrih apapun. Ikhlas dalam Al-Quran juga mengandung arti yang beragama, yaitu 1. Ikhlas berarti al-istafhifa, pilihan seperti pada surat Sahad 46-47. Di sini Al-Alamain mengutip penafsiran dari Ibn al-Jauzi terhadap ayat tersebut yang intinya bahwa Allah telah memilih mereka dan menjadikan mereka orang-orang yang suci. Penafsiran yang sama juga dikemukakan oleh Al-Sabuni dalam tafsiran Safawah al-Tafsir, yaitu kami Allah istimewa mereka dengan mendapatkan kedudukan yang tinggi, yaitu dengan membentuk mereka berpaling dari kehidupan duniawi dan selalu ingat kepada negara akhirat. Dengan demikian terdapat kaitan yang erat munasabah antara ayat 46 dengan 47, yaitu ayat yang sudahnya menafsirkan ayat yang sebelumnya. 2. Ikhlas berarti al-khulus min al-syawaib, suci dari segala macam kotoran, sebagaimana tertera dalam surat An-Nahl 66 yang membicarakan tentang susu yang bersih yang berada di perut binatang ternak. Meskipun pada mualnya bercampur dengan darah dan kotoran, kiranya dapat dijadikan pelajaran bagi manusia. Maka, yang sama juga terdapat dalam surat Al-Zumar 3 walaupun dalam konteks yang berbeda. Namun ayat tersebut membicarakan tentang agama Allah yang bersih dan segala noda seperti syirik, bid'ah, dan lain-lain. 3. Ikhlas berarti al-iktihas, kekuasaan seperti yang terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 94, Al-An'am ayat 139, Al-A'raf ayat 32, dan Yusuf ayat 54 dan Al-Ahzab. 4. Ikhlas berarti al-tauhid, mengesahkan, dan berarti al-terakhir, pensucian menurut berbagai hikmat. Ikhlas dalam arti pertama inilah yang paling banyak terdapat dalam Al-Quran. Antara lain terdapat dalam surat Al-Zumar ayat 2, 11, 14, Al-Baqarah ayat 139, Al-A'raf ayat 29, Yunus ayat 22, Al-Ankabut ayat 65, Luqman ayat 32, Ghafir ayat 14 dan 65, An-Nisa ayat 146, dan Al-Bayyinah ayat 5. Ayat-ayat yang menerangkan ikhlas. 1. Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan atau mengikhlaskan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus. 2. Quran Surat Yunus ayat 105. Dan aku telah diperintah, hadapkanlah mukamu kepada agama dengan tulus dan ikhlas, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang musyrik. 3. Quran Surat Al-A'raf ayat 29. Katakanlah, Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan, dan luruskanlah muka dirimu di setiap sembahyang,
Dan sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatanmu kepadanya, sebagaimana Dia telah menciptakan kamu pada permulaan. 4. Quran Surat An-Nisa ayat 125. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia pun mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangannya. Cara menumbuhkan rasa ikhlas. Allah tidak menerima amalan seseorang hamba melainkan jika memenuhi 2 syarat, yaitu ikhlas dan mutaba'atur Rasul, atau mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Bila syarat yang pertama terpenuhi, yaitu ikhlas, maka tercapailah kesahihan batin. Dan bila syarat yang kedua terpenuhi, maka tercapailah kesahihan lahir. Bukankah hidup ini singkat? Lalu, apa yang dicari kecuali bekal untuk menuju akhirat yang tidak memiliki akhir? Namun meski sulit untuk diterapkan, bukan berarti keikhlasan tidak bisa digapai. Bermujahadah, menggerakkan seluruh daya dan upaya untuk mencapainya tetap menjadi suatu keharusan. Lalu, bagaimana cara menumbuhkan perasaan ikhlas dalam melakukan sesuatu? Ada 6 ulasan cara menumbuhkan perasaan ikhlas. 1. Selalu menghadirkan kebesaran Allah Ta'ala. Apa sebenarnya tujuan hidup kita di dunia? Tidak jelas. Allah menciptakan jin dan manusia semata-mata hanya untuk menyembahnya. Lalu, apa yang bisa kita hargai dari manusia? Semisal, ia bisa memuji terhadap apa yang kita lakukan. Tidak ada. Selain justru menumbuhkan perasaan ria dalam diri, yang justru mengurangi pahala dari Allah, munculkanlah perasaan bahwa Allah adalah zat maha besar yang ada di semesta. Sehingga kita akan terhindar dari perasaan sombong dalam melakukan sesuatu. 2. Berdoa kepada Allah agar diberi keikhlasan. Rasa merupakan bentuk kasih sayang dan karunia Allah yang tertanam dalam hati manusia. Jika Dia berkehendak, maka Ia akan memberikan rasa yang kita minta. Sebaliknya, jika Dia menghendaki, mungkin Dia akan menjauh dari rasa untuk berbuat baik. Maka dari itu, sebaiknya berdoa agar diberi perasaan ikhlas saat melakukan sesuatu amalan atau saat menerima musibah. 3. Mengingat pahala keikhlasan. Ikhlas merupakan satu-satunya jalan menuju surga. Tanpa keikhlasan, suatu amal tidak akan diterima, dan tanpanya juga seorang hamba akan terjerumus ke dalam neraka. Berusahalah untuk mengingat hal ini. Ketika perasaan tidak ikhlas itu kembali hadir. 4. Memperbanyak ketaatan. Taat merupakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Dengan memperbanyak melakukan ketaatan, hati kita terbiasa dekat dengan Allah. Sehingga saat melakukan sesuatu yang teringat hanyalah Allah. 5. Tidak takjub dengan diri sendiri. Takjub dengan diri sendiri membuat kita menyekutukan Allah dengan diri sendiri. Seakan Dia akan berjasa kepada Allah dengan amalannya, padahal hakikatnya justru sebaliknya. Seorang bisa beramal merupakan taufik dari Allah Ta'ala. 6. Bergaul dengan orang-orang ikhlas. Ikhlas memang rahasia antara manusia dan Robnya. Namun demikian, manusia bisa merasakan rekan atau saudaranya melakukan sesuatu dan ikhlas atau tidak. Bergaulah dengan mereka yang Anda rasa memiliki ilmu ikhlas ini, dengan harapan bisa berqudwah dan mengikuti mereka dalam keikhlasannya.